Selamat pagi teman-teman. Hari ini pagi hari ya, dingin banget. Beberapa hari ini di Magelang, Jawa Tengah, dinginnya minta ampun kalau berangkat kerja. Oke, kali ini nggak mau kemana-mana karena beraktivitas bekerja. Jadi hari ini aja ya, bahas tips berkendara, tips-tips berkendara jarak jauh seperti kita ini, penglajon atau penglaju ya. Jadi jarak antara rumah sampai tempat kerja itu sekitar 45 kilo atau sekitar 1 jam lebih dikit lah. Perjalanan santai, nggak pakai ngebut ya. Mungkin yang tips pertama itu cek kendaraan, terutama kan kita ya karena kita berkendara ya, jadi cek kendaraan dulu teman-teman, dari perawatan rutin seperti servis, terus ganti oli yang pasti ya, karena tiap hari buat jalan jauh, perjalanan 1 jam, pulang 1 jam, berarti minimal lah 2 jam ada di atas motor, apalagi mesinnya kan sekitar 2 jam warawiri. Jadi untuk oli lebih banyak atau lebih sering ganti teman-teman ya, disesuaikan aja, dikira-kira aja. Kalau dibuka itu udah hitam, udah encer ya wes ganti aja. Tapi ini berlaku buat yang kendaraannya setiap hari sama ya teman-teman, nggak gonta ganti itu. Wih, piknikan. Oh, yang kedua, cek kondisi ban teman-teman. Ban itu penting banget, apalagi kalau yang bukan tubeless ya. Bukan tubeless itu, kalau misalnya udah pernah ditambal maksimal 2 kali, udah ganti aja, mending ganti ban dalam yang baru. Cek anginnya juga, apalagi ketebalan ban juga harus dicek. Kalau kita tiap hari itu, tiap sore setelah pulang kerja, itu ban selalu kita cek. Nanti ada yang ada yang nancep apa enggak. Biasanya kan yang nancep kan kerikil, pecahan kaca, terus biasanya ya ada kawat sama benda-benda tajam lainnya. Dicek aja tiap pulang kerja, dicek. Kalau udah nggak ada ya wes berarti aman, daripada nanti paginya pas mau berangkat ternyata kempes. Padahal tambal ban jam-jam pagi itu kan belum ada yang buka. Oke, berhenti dulu di pertigaan Palpapang. Ini kan jarak jauh ya teman-teman. Paling nyaman itu pakai yang spion standar teman-teman. Spionnya yang standar, karena buat nyalip itu kan enak banget buat lihat kanan kiri belakang tuh. Kalau kita yang custom, yang kecil-kecil itu, kita mau lihat belakang itu susah. Apalagi kalau jalan raya Jogja Magelang ini kan barengannya atau musuhnya kan truk-truk muatan sama bis-bis pariwisata seperti ini. Itu mending kita pakai yang spion standar. Kalau soal mesin ya terserah teman-teman ya, mau di yang standar atau
mesin spek-spek touring atau garapan ya terserah, yang penting nyaman aja buat jalan. Terus yang selanjutnya bensin teman-teman, penting banget. Kalau perjalanan sekitar 45 kiloan ini ya, bensin ini kan full tank sekitar 28.000 sampai, ini Jupiter ya, Jupiter Jet Burhan, sekitar 28.000 udah full tank. Nah ini kalau perjalanan 45 kiloan bisa wirawiri teman-teman. Jadi kemarin pagi itu ngisi full sampai tempat kerja, terus dibawa pulang lagi, terus ini berangkat lagi masih setengah teman-teman. Jadi 2 kali PP ya, 2 kali PP untuk 45 kilo ya, ya termasuk normal sih. Padahal ini CC nya udah tak naikin dikit. Ini CC nya jadi 130-an, lumayan kenceng kalau dibuat kenceng ya, tapi kalau pagi kan rame jadi nggak usah kenceng, kalau malam kenceng. Wah ini kambing-kambing korban teman-teman, udah mau korban ya, gelar lagi 2 minggu lagi Idul Fitri, Idul apa, Lebaran Haji atau Idul Adha. Oke lanjut soal bensin tadi, pastikan kalau mau berangkat kerja tangki bensin dalam keadaan full atau terisi bensin sampai tempat kerja atau tempat tujuan. Gunanya apa? Karena biar kita enggak terburu-buru kalau bensinnya habis teman-teman. Kalau bensinnya habis, wah, dan panik. Apalagi kalau berangkatnya mepet. Kalau udah ada rencana, misalnya bensin kosong nanti berangkatnya dilebihin untuk waktunya teman-teman. Ini kalau kayak kita nih, biasanya bensin full berangkat jam 6.15, itu paling mentok jam 6.15. Nah kalau misalnya bensin kosong ya jam 6 atau jam 6 lebih 5. Pokoknya antisipasi kalau bensinnya di SPBU atau pom bensin itu ngantri. Biasanya kalau ngantri di pom bensin itu, kalau kita hitung maksimal satu orang itu, satu motor itu 1 menit teman-teman. Jadi kalau ngantrinya ada 5 orang, waktu kita terbuang 5 menit. Apalagi kalau kendaraan di depan kita itu minta stroke atau nota, itu makin lama. Jadi 5 menit buat kita itu kalau berangkat kerja dengan perjalanan jauh itu sangat berarti. Bisa sampai berapa kilo ketinggalan di jalan. Oke selanjutnya soal penerangan kendaraan. Ini penting banget teman-teman, penerangan, karena ya kalau kita pulang agak malam tuh cek kelistrikan, apalagi lampu sen ya. Nah, lampu sen kanan kiri atau rating penting banget, penting. Apalagi lampu yang belakang teman-teman, kayaknya sepele tapi lampu belakang itu kalau mati kan bahaya, nanti bisa keseruduk dari belakang. Karena yang belakang itu nggak mesti matanya itu jernih, banyak yang belawur juga tuh. Tahu-tahu ada kendaraan di depan tanpa lampu belakang, kelihatannya sepele tapi itu penting. Yang jelas lampu depan juga ya, maksimalkan untuk penerangan, apalagi kalau pulang malam. Wah ini bergelombang ini, aduh. Ini yang depan punya kita ganti lampu LED teman-teman. Jadi lampu LED, kiproknya ganti punya NMAX, kiprok ganti punya NMAX. Terus CDI punya Mio apa ya, lupa aku.
Karena CDI Jupiter Z itu gini, jadi punya Mio, Yamaha Mio itu CDI nya lebih bagus dari Jupiter Z. Kita ganti kemarin, kiproknya juga langsung kiprok NMAX. Oke, lanjutnya soal perlengkapan di motor. Jangan lupa selalu bawa kunci-kunci atau obeng tang yang dibutuhkan sesuai kebutuhan motor kita. Jadi kunci-kunci satu set bawaan itu kalau bisa ya selalu ada, termasuk kunci busi. Itu penting teman-teman dibawa. Kalau tempat kita ini kunci-kunci yang ada di dalam jok ya, yang ada di dalam jok ini kan joknya yang kecil banget. Itu ada kunci-kunci kita balut atau kita bungkus sama kanebo teman-teman. Jadi kanebo itu digulung, dalamnya kunci-kunci kita. Kita mau ngelap pakai kanebo, kalau kita mau perbaikan kecil motor kita bisa pakai kuncinya. Terus jas hujan jangan lupa selalu ada di dalam jok. Jas hujan nanti kita bahas jas hujan. Pokoknya jas hujan itu karena ini musim hujannya setahun full, nggak ada musim panasnya, jadi selalu ada jas hujan di dalam motor. Ini joknya kecil ya teman-teman, kalau Jupiter itu kecil banget, muat buat satu setel aja. Kalau yang jas hujan lain ya kalau pas sama istri ya ditaruh depan sini, centel aja. Waduh, ini bikin macet. Aduh Pak, mau masuk lama banget ini. Bis itu mau kemana lagi? Lanjutnya setelah motor ya teman-teman, kita lanjut ke pakaian. Pakaian sangat penting karena apa? Karena angin jalan itu jahat. Gini dingin-dingin gini nggak apa-apa, tahu-tahu masuk angin, tahu-tahu flu. Yang pertama jaket. Jaket kelihatan nggak teman-teman? Ini kita pakai jaket yang jaket outdoor merek Are, itu lumayan, merek lokal tapi kualitasnya bagus banget, anget, jaket outdoor. Terus kedua sarung tangan. Ini sarung tangannya yang standar aja. Kalau kita pakai sarung tangan, semoga kelihatan ya ini. Sarung tangannya yang jarinya itu terbuka. Nama jarinya terbuka ya karena bisa kalau berhenti ada telepon masuk atau WA masuk, berhenti terus habis itu bisa ngangkat. Kalau yang full itu kan susah banget, touchscreen-nya nggak bisa geser karena lebih nyaman juga. Kalau full itu kurang nyaman buat kita ya, kalau buat kalian ya terserah. Yang ketiga celana. Ini teman-teman, paling enak itu perjalanan dengan celana outdoor ya pastinya. Tapi kalau kerja kan, kalau outdoor terus ya namanya mau kerja ya. Gini aja, yang paling nggak enak kalau perjalanan di pagi hari atau ya semalam hari gitu, paling nggak enak pakai celana denim atau bahan jean. Denim itu jean. Soalnya gini, kalau cuaca dingin, apalagi ya dingin gitu lah, nah bahan denim atau jean itu kayak jemuran basah dipakai itu teman-teman, dinginnya minta ampun. Jadi mending yang berbahan kain atau bahan-bahan kayak celana taktikal itu nyaman banget, itu udah lebar, nyaman banget. Kalau denim atau jean itu ya us itu tadi kayak jemuran basah dipakai, tembus dingin banget. Oh ini rawan banget.
Oke, santai. 2000 kali berapa itu? Oke, selamat jalan, sampai jumpa. Oke. Nah, ini Gapura ini. Nah, kita masuk Jogja, teman-teman. Jadi perjalanan dari Jawa Tengah, Magelang Jawa Tengah sampai Jogja. Jogjanya aja, Jogja kota, teman-teman, Bulak Sumur. Terus yang ke empat, sandal atau sepatu, teman-teman. Jadi bawa ya. Kalau kita pakai sendalnya sendal outdoor juga, sendal gunung. Kalau kalian nggak tahan ya pakai sepatu. Kalau kita sepatunya tinggal di kantor aja. Karena apa? Karena kalau perjalanan hujan, terus sepatu kita nggak kehujanan, teman-teman. Ini kaki nggak begitu dingin, masih tahan. Kalau nggak dingin, kalau nggak kuat dingin, pakai kaos kaki. Jadi kaos kaki dulu, baru sandal gunung. Tapi sandal gunungnya jangan di talinya itu jangan diinjak itu ya. Tapi belakangnya tetap di velcro-nya atau kraketannya itu dimanfaatin. Jadi rapi juga, kenceng juga, nggak lepas. Oh, dari tadi dapat hijau. Karena katanya kan kalau nih akhir-akhir nih di media sosial kan ada peraturan baru, nggak tahu hoax atau asli. Nggak tahu hoax atau asli itu pakai sendal jepit ditilang. Aduh, no way ya. Tapi kita jarang pakai sandal jepit. Kalau lagi perjalanan pasti, kalau nggak pakai sepatu ya pakai ini apa namanya, sendal gunung. Terus tambahan lagi, teman-teman, tambahan misalnya nggak ada jaket tebal ya, kalau nggak ada jaket tebal ya pakai apa, rompi yang dalam itu ya, teman-teman. Biasanya rompi itu terus baru didobel pakai jaket yang umum. Biasanya kan kayak gitu, buat nahan angin aja. Kalau terpaksanya nggak punya ya biasanya kalau orang-orang tua, bapak-bapak itu depannya itu dikasih koran atau majalah, dikasih sekitar dada sama perut gitu ya, teman-teman. Biar anginnya nggak tembus aja, fungsinya kan kayak gitu. Tapi ini berhubung dah tebel, lumayan tebel, anget, ya udah cukup jaket aja. Pokoknya pelindung. Kalau kalian helmnya kayak punya kita, nggak ada kacanya gini, ini kan helm KLX ori, jadi nggak ada kacanya. Tuh kita pakai kacamata di perjalanan biar nggak kelilipan, biar nggak ada debunya ini, nggak debu masuk di mata. Pokoknya kalau udah lanjut, teman-teman, masih banyak ini tas sesuaikan tas yang dibutuhkan. Oh, ada lubang untuk bisa menghindar. Tasnya disesuaikan aja, teman-teman. Kalau kerja, peralatan yang ada di dalam itu apa aja disesuaikan, jangan PP. Pokoknya perjalanan jauh, berangkat tiap hari pakai tas carrier gitu, pakai tas gunung biar heboh, biar heboh pokoknya. Jangan ya, disesuaikan aja. Sesuaikan, nanti kan tasnya ada kebutuhan pribadi, ada kebutuhan pribadi kan biasanya ada kaos ganti, baju ganti, sampai dalam-daleman gitu ya, daleman, terus parfum,
Kalau cewek ya alat make up, nah cowok ya cukup parfum. Nah yang penting ini teman-teman, jangan lupa dan selalu pasti ketinggalan P3K. Jangan lupa selalu bawa P3K di tas kita. Paling enak tas gendong teman-teman, harus ada P3K ya. Semoga aja P3K ini nggak pernah digunain. Artinya kita selalu diberi keselamatan dan orang-orang yang dalam perjalanan bersama kita selalu diberi keselamatan juga. P3K penting teman-teman. P3K itu termasuk ya alat luka luar sama obat-obatan pribadi kita. Kalau kita ada vertigo, sering flu, pusing, ya disesuaikan aja. Selalu dibawa teman-teman, sangat penting. Jangan lupa di dalam juga dibawa air mineral sedikit, nggak apa-apa, botol kecil nggak apa-apa, air mineral teman-teman. Yoh lambat banget ini, karena sering perjalanan itu tahu-tahu haus, tahu-tahu dehidrasi. Kalau perjalanan pulang siang panas banget. Wah, suwe ini. Termasuk dalam tas itu ada perlengkapan action cam ini ya teman-teman. Baterai. Oh, baterai HP, charger HP, terus ya macam-macam lah. Sama mungkin, dan paling ini itu kan tas punggung, backpack gini. Karena apa? Badan kita selalu lurus. Kalau kita pakai tas yang selempang itu kan bikin badan kita tahu-tahu bengkok teman-teman. Jadi salah satu badan kita itu pasti turun, yang satu naik karena kebiasaan nahan tas. Jadi mending yang tas punggung gini aja, bikin badan kita tetap tegap sama lurus. Pokoknya semua alat pribadi, alat elektronik maupun obat-obatan saya masuk di dalam tas semua, termasuk pakaian-pakaian ganti. Selanjutnya yaitu atau adalah pendukung dalam perjalanan kita selama kita PP ya, yang sering kita lupa, yang sering kita abaikan gitu ya. Pertama, letak pom bensin atau SPBU selama perjalanan itu kita paling nggak harus hafal teman-teman lokasinya. Jadi misalnya nih, bentar, dari tempat kerja kita, nanti kita pulang titik pertama SPBU ada di mana, selanjutnya ada di lokasi mana, itu kan perlu teman-teman. Karena apa? Misalnya kalau kita tahu-tahu ya, bodohnya cara ini, katakanlah pas kita benar-benar nggak inget, tahu-tahu kok bensin kita habis, itu kita bisa mengingat atau langsung tahu pom bensin mana atau SPBU mana yang paling dekat sama lokasi terakhir kita. Itu penting banget teman-teman. Apalagi kalau perjalanan malam. Biasanya kalau kita perjalanan malam gitu ya, tengah malam pulang, tapi capek banget di perjalanan, kita sempatkan istirahat teman-teman. Ya cuma istirahat di SPBU mana yang nyaman, terus baru lanjutkan perjalanan. Biasanya seperti itu, karena kita tahu ya kalau di kerjaan itu
kerjaannya banyak banget, tahu-tahu capek terus pulang, ternyata di perjalanan kecapean apalagi ngantuk. Udah, kita cari pom bensin yang terdekat, kita istirahat sebentar terus pulang. Oh ini berhenti lagi nih. Oke, langsung jalan kiri terus saja. Aduh, berhenti. Ntar ya teman-teman ya, ngomong di lampu merah itu nggak enak ya. Belakang tuh ambulan. Kalau ada ambulan gitu ya wes, kita jalan aja pelan-pelan sama minggir ya, nggak usah takut polisi. Itu kan ambulan darurat, nggak usah takut ditilang. Aduh, kalau aku maju-maju dari garis marka ditilang nggak ya, udah kita maju aja, nggak apa-apa. Terus selanjutnya tambal ban teman-teman, sama pentingnya kayak pom bensin. Jadi nggak semua pom bensin itu menyediakan tambal ban yang di pojokan depan itu ya, kayak nitrogen itu. Yang terpenting selanjutnya itu lokasi tambal ban selama perjalanan. Yang gini contohnya, yang ke arah utara titiknya mana aja, yang ke selatan mana aja gitu ya. Kalau kita berangkatnya utara selatan arahnya, yang tubeless sama yang press itu di mana aja. Biasanya ada dua-duanya atau salah satunya. Paling jarang itu kan yang tubeless ya teman-teman, yang banyak itu yang press. Hijau, semoga hijau. Aduh, merah lagi. Oke, kayaknya cukup itu aja teman-teman. Kalau ada yang kurang ditambahin di kolom komentar ya. Yang pertama tadi kan soal kendaraan, pastikan selalu kendaraan dalam posisi siap pakai atau mesin normal. Ban selalu dicek apabila kita sudah sampai rumah, biar paginya itu nggak terjadi kebocoran atau yang lainnya, masalah lainnya. Bensin selalu full kalau kita mau berangkat bekerja. Pastikan isi bensin dulu malamnya atau sorenya setelah kita pulang kerja. Di situ kondisi penerangan atau lampu sen, lampu depan apalagi lampu belakang lalu normal semua. Rantai juga, gear rantai perlu cek juga ya teman-teman, karena boros juga. Ban sama rantai itu boros kalau perjalanan jauh seperti kita. Bentar. Oke, pelan, main pelan. Jas hujan jangan lupa kunci-kunci di dalam, kunci-kunci motor yang penting. Paham? Oke, jas hujan juga jangan lupa. Terus pakaian mulai dari atas ya. Helm kalau bisa full face. Jaket kalau bisa outdoor yang lumayan tebal atau hangat. Kalau nggak hangat ya jaket biasa, dilapisi rompi tipis dalam. Terus celana hindari celana jeans atau denim. Terus yang bawah pakai sepatu. Pakai sepatu atau minimal sandal gunung teman-teman. Nanti kalau dingin pakai kaos kaki ya. Kita beli rokok dulu teman-teman, daripada lupa nanti. Jangan lupa ya, tas punggung
Yang bagus itu tas punggung atau backpack yang secukupnya aja, jangan yang gede-gede, jangan yang kecil banget, yang standar aja sesuai kebutuhan. Peralatan pribadi, pakaian ganti, P3K, obat-obatan pribadi, alat elektronik, HP dan lain-lain masuk semua. Aduh. Terus yang terakhir, nggak kalah penting teman-teman. Hari apa ini ada olahraga? Rabu sehat. Nggak kalah pentingnya, pastikan hafal SPBU atau pom bensin. Harus hafal teman-teman. Dan terakhir, tambal ban yang tubeless maupun yang press. Jadi kalau ya nggak minta ya, tapi kan berjaga-jaga. Kalau tahu-tahu ban kita bocor di jalan, tahu titik-titik di mana ada tambal ban. Apalagi kalau bisa tambah kalau panggilan teman-teman, kalau ada yang tambal ban panggilan di kota masing-masing ya, itu malah lebih aman. Oke, kayaknya cukup sekian teman-teman tips berkendara perjalanan jauh saat bekerja. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang, tambahin di kolom komentar. Nanti biar tambahannya dibaca sama teman-teman yang nonton. Ini udah absen, udah jamnya bekerja 1 jam persis perjalanan 45 kilo dari Mertoyudan Magelang atau Magelang Kota sampai di area kampus di Bulak Sumur. 1 jam teman-teman. Tapi ini belum, kalau ada kendala di jalan ya, maksudnya ada kendala itu Pak, kalau ada kendala itu maksudnya ada, misalnya ada kecelakaan atau ada truk atau bis mogok di jalan bikin macet dan lain sebagainya, perbaikan di perjalanan kayak gitu. Pokoknya intinya nanti patokan, kalau kita patokannya sebelum jam 7 pagi udah ada di perbatasan di Gapura tadi, Jogja Tempel tuh, sebelum jam 7 kalau udah sana berarti level amannya sampai di tempat bekerja. Oke teman-teman, kita akhiri video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita bekerja dulu.